Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul, tentunya dalam suasana penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ibu-ibu sehat semuanya ya? Ya, sehat alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tentunya sangat mahal gitu kan. Karena kalau sakit itu mahal, maka sehat itu jauh lebih mahal, karena merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu sekalian yang pada hari ini sudah hadir dalam pertemuan rutin kita, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di program Keluarga Harapan. Jadi kembali saya ingatkan kepada kita semuanya bahwasanya pertemuan ini adalah pertemuan yang merupakan bagian daripada program Keluarga Harapan. Jadi tidak hanya pertemuan ataupun tidak hanya program Keluarga Harapan itu tidak hanya berupa bantuan ya, ataupun berupa uangnya saja gitu. Tapi pertemuan seperti ini ada pembelajaran gitu kan dari pendamping dan ibu-ibu sekalian. Ini adalah juga bagian daripada program yang harus diikuti dan menjadi salah satu syarat komitmen kepesertaan. Ibu-ibu tahu kan? Ibu Siti Fatimah ya. Siti Fatimah masih ingat kan berapa kali toleransi untuk tidak hadir dalam pertemuan bulanan gitu kan ya, bahwasanya nanti kalau seandainya ibu tidak hadir sekali saja gitu kan tanpa alasan yang urgent gitu, maka itu sudah dianggap tidak komitmen. Nah ibu-ibu, kita ketemu kembali setelah Lebaran Idul Fitri ya, Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Ibu belajar, saya juga belajar. Ibu belajar bagaimana menerima, nanti mungkin sharing dan diskusi. Saya juga belajar untuk menyampaikan gitu kan. Karena tanggung jawab kami juga menyampaikan seperti itu. Ya ini tentang bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak. Nah jadi modul pengasuhan dan pendidikan anak ini seperti yang di awal sekali saya sampaikan, kita ada 4 kali bagian atau 4 sesi yang harus disampaikan. Dan sesi pertama pada bulan yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Masih ingat ibu-ibu? Masih ya? Ya, jadi modul yang sebelumnya benar sekali bercerita ataupun topiknya tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran ataupun bagian topik, yaitu bagaimana memahami perilaku anak. Nah, mengapa penting kita harus belajar ini ibu-ibu? Karena dengan memahami perilaku anak, nanti pesan kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa meningkatkan perilaku baik anak, gitu kan? Dan juga bagaimana nanti kita menghadapi ataupun mengurangi perilaku buruk pada anak. Gitu ya. Ingat ya Bu ya. Jadi kita belajar memahami apa Bu Ibu? Memahami perilaku anak, gitu. Kemudian sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana memahami perilaku anak. Nah, ibu-ibu kan sudah mempraktekkan belum apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Sudah? Coba saya ingin mendengar bagaimana tanggapan daripada anak ataupun dari pasangan, apa yang sudah ibu praktekkan di rumah. Silakan Ibu Justriani. Oh iya, benar sekali ibu-ibu ya. Tentu tanggapannya anak semakin lebih bisa menerima kalau seandainya ibu sampaikan gitu kan. Ibu sampaikan dengan bahasa yang lebih bahasa dengan yang lebih baik tentunya ya, tidak dengan kekerasan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu
Ya, Ibu siapa itu? Ibu Rohani, silakan. Ya, benar sekali ya, Bu ya. Terima kasih. Jadi berikan tepukan ataupun aplaus, penghargaan untuk ibu-ibu yang sudah mempraktekkan. Tentunya kita harapkan semuanya apa yang sudah kita pelajari, apa yang ibu-ibu sudah diskusikan bersama kita bersama di sini dalam pertemuan seperti ini bisa dipraktekkan di rumah ibu-ibu masing-masing. Dan tentu bagi yang belum juga ya harus mempraktekkan, karena apa gunanya ibu-ibu hadir ke sini seperti itu kan. Kemudian kita sudah meluangkan waktu, sudah diberikan ada ilmu-ilmu sharing-sharing seperti ini tapi tidak dimanfaatkan atau tidak dipraktekkan, tentu ini nanti akan sia-sia seperti itu. Tetap dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke topik kita pada hari ini, khusus untuk bagaimana memahami perilaku anak. Seperti yang sudah sampaikan, nanti adalah bagaimana dengan kita memahami perilaku anak, ibu-ibu bisa meningkatkan perilaku baik kepada anak. Jadi perilaku baiknya ditingkatkan, sedangkan ibu-ibu juga harus bagaimana bisa mengendalikan ataupun menghadapi perilaku buruk pada anak. Nah, ibu-ibu ya, bahwasanya perilaku anak itu sangat erat hubungannya dengan perasaan anak. Jadi hubungan perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan. Semakin sering anak merasa bahagia, jadi kalau anak-anak ibu itu merasa bahagia, bisa ditandai dengan apa kalau bahagia? Dengan tertawa, ya benar sekali, dengan tertawa, dengan tersenyum gitu kan. Itu tentu akan semakin banyak nanti itu menimbulkan ataupun mendorong untuk melakukan perilaku yang baik gitu. Jadi kalau anak ibu senang, itu kecenderungannya adalah bagaimana perilakunya itu semakin baik. Tapi sebaliknya gitu kan, kalau seandainya anak sedang marah, kesal gitu kan, gelisah dan sebagainya, itu akan mendorong anak itu untuk melakukan perilaku yang buruk gitu kan. Biasa kalau anak ngamuk gitu kan ibu, dia membantu ibu atau mengabaikan ibu. Iya, jadi kalau anak itu mengamuk, marah, tentu dia nggak mempedulikan ibu, bisa gitu. Ibu ngomong seperti apapun nggak dilayan, bahkan dia mungkin marah-marah, meronta-ronta, merengek-rengek. Nah itu adalah salah satu hal yang selalu ibu temukan gitu kan. Dan tentu ini tadi, jadi bagaimana kita sebagai orang tua, tentunya ya, ibu, saya juga, kita semuanya harus belajar bagaimana untuk tadi mengkondisikan perasaan si anak gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua, orang-orang terdekat gitu kan di lingkungan anak-anak, bagaimana mendorong ataupun menciptakan suasana yang membuat anak merasa bahagia. Dengan apa? Ya, kira-kira dengan apa membuat anak bahagia? Apa harus dengan kita membelikan sesuatu yang mahal, atau kita harus memberikan sesuatu yang menggunakan uang yang banyak gitu kan? Ya tidak ya ibu ya. Jadi hal-hal sederhana bisa membuat anak bahagia. Nah salah satunya adalah bagaimana ya orang tua dan anak menjalin kedekatan, ya kan? Ada perhatian yang lebih kepada anak gitu. Jadi menanyakan perasaannya, mengajaknya bermain gitu kan. Dan itu adalah salah satu cara untuk bagaimana meningkatkan ataupun meningkatkan perilaku baik anak. Nah mungkin itu ya ibu-ibu ya yang bisa saya sampaikan dalam langkah yang pertama ini. Itu ibu-ibu sudah bisa menangkap ya apa yang akan kita pelajari. Baik, terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Tentunya semoga ini bisa kita praktekkan gitu, sekecil apapun yang kita dapatkan dalam pertemuan ini bisa kita bawa pulang. Yang baiknya tentu akan kita praktekkan bersama keluarga, anak ibu dan pasangan ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.